Ya, shalom Bapak-Bapak sekalian, selamat pagi. Kalau kemarin hari Jumat kita memperingati hari kematian Tuhan, ya, semua itu bersedih berkabung seolah-olah benar-benar itu kita menghayati hari kematian Tuhan atau Paskah. Dan hari ini saya percaya di seluruh dunia bersukacita karena hari ini, hari Minggu ini, Yesus bangkit dari kematian. Di dalam Matius pasal 28, Matius pasal 28 ayat 1 sampai yang ke-6, demikian firman Tuhan. Kebangkitan Yesus setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." 7. Dan segeralah pergi, katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia menuju kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Puji Tuhan. Pada waktu Yesus dikuburkan di dalam sebuah gua yang ditutup dengan batu, maka pasukan Romawi itu usul kepada Pilatus supaya batu kuburan itu dijaga, disegel, ya, karena dia punya pikiran bahwa nanti murid-muridnya akan mencuri mayat Tuhan. Lalu dia mengatakan bahwa Yesus bangkit. Tapi luar biasa, di sini tadi dikatakan ada seorang malaikat yang menggulingkan batu itu, ya. Dan mereka dikatakan di sini menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Kita bisa membayangkan bagaimana wajah bagian kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Saudara, kalau kita melihat di sini firman Tuhan itu Nabi. Berkali-kali waktu Yesus mengatakan kepada muridnya, anak manusia diserahkan, ya, akan disalibkan dan mati, tapi hari yang ketiga dia akan bangkit. Itu berulang-ulang kali. Dan si Maria dan Maria yang lainnya pergi ke kuburan, dikatakan demikian, untuk menengok kubur Yesus, karena cintanya kepada Tuhan. Wanita-wanita yang lain ini, kalau kita membaca dalam Lukas itu lebih jelas lagi bahwa murid-murid yang mengasihi Tuhan ingin melihat kuburan itu. Bahkan dikatakan demikian di dalam Alkitab yang lain, siapa yang pergi menggulingkan batu itu? Batu itu sangat besar, sangat kuat. Apalagi dijaga dengan pasukan umum. Kalau pergi ke sana melihat kubur itu sudah kosong, batu itu sudah terguling, batu itu sudah tergolek. Para waktu itu mengatakan, ia tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Ya. Coba lihat, tengok ke dalam, hanya menemukan kain kafan saja. Lalu mulai kaum wanita ini pergi mengabarkan ke murid-murid yang lain. Maka mereka semua berbondong-bondong melihat kubur Yesus yang telah kosong. Tapi Tuhan mengatakan, katakan, kabarkan kepada mereka, aku mendorong kamu pergi ke Galilea. Di sini murid-murid melihat betul apa yang dikatakan, betul yang difirmankan Tuhan berkali-kali. Anak manusia akan mati, tapi akan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi dikatakan di sini, kalau kita melihat, ya, maka ada satu tanda yang luar biasa tadi dikatakan di sini. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju.
ya, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Kalau kita membaca dalam Mazmur pasal 68, ya, Mazmur 68 ayat yang kedua, Allah bangkit, maka terserahlah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membencinya, dia lari, dia melarikan diri dan dari hadapannya. Allah bangkit dikatakan di sini tadi, maka terserahlah musuhnya. Termasuk pasukan Romawi tadi, sampai saking tak gemetar seperti orang mati. Bayangkan, Allah kita dahsyat, Allah itu hebat, tidak bisa dibatasi dengan apapun saja. Mazmur yang menulis, Allah bangkit, maka terserahlah musuh-musuh. Maka ada satu pujian, Allah bangkit, terserahlah musuhnya. Itu diambil dari Mazmur 68 ayat yang kedua. Ini mari sama Tuhan mau bersuka cita. Lalu untuk apa kebangkitannya? Mengapa Yesus harus bangkit? Menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Oleh sebab itu dalam Yesaya pasal 60 ayat yang 1 sampai yang ketiga, ya, ayat ini tidak asing bagi kita. Yesaya pasal yang ke-60 ayat 1 sampai yang ketiga, demikian firman Tuhan. Ya. Saya ulang, Yesaya 60 ayat 1 sampai ketiga. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terang datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Ini tugas setiap orang percaya. Dikatakan, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu sudah datang. Dikatakan dalam Matius pasal 5, kamu adalah terang. Dan terang ini menerangi dunia yang perlu tadi dikatakan kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Kehidupan anak itu harus mencerminkan sebagai terang. Terang itu harus bercahaya. Kalau terang itu tidak bercahaya, ya, itu seperti kalau lampu itu sudah hampir padam. Tapi hari ini kita diperingatkan kembali, bangkit dan menjadi teranglah. Kalau kita melihat Bapak sekalian, kekelaman merajalela, ya, itu menggambarkan kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Apa itu maksud? Kuasa kegelapan, kekelaman yang dikendalikan oleh kuasa kegelapan, yang dikendalikan oleh kuasa iblis. Mari hari ini kita mau tampil menjadi penerang dunia yang sudah gelap ini, ya, dunia yang sudah dalam kekelaman menutupi bangsa-bangsa ini. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Apa yang maksud kekelaman dan kegelapan? Sebenarnya Allah melihat dunia ini seperti zamannya Nabi Nuh. Allah menyesal menjadikan manusia. Kecenderungan hatinya terus-menerus berbuat dosa dan dosa. Tapi di sana ada satu keluarga, Nuh, dia menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Sekarang ini dosa semakin hari semakin bertambah-tambah. Itu dengan cara Tuhan, cara yang luar biasa. Semua bangsa dirinya merasakan. Allah izinkan itu terjadi. Allah izinkan ini semua terjadi. Karena sekarang bangsa-bangsa mulai mencari Tuhan. Dia mulai bertobat kepada Tuhan. Nah, lihat situasi keadaan dunia. Kalau Tuhan dulu menghukum dengan air bah yang begitu luar biasa, cara Tuhan tahun ini lain daripada yang lain. Kalau kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, dijauhkan Tuhan, dilindungi Tuhan. Dan saya katakan Allah melihat tingkah pulangnya manusia di permukaan bumi. Allah itu muak, ya, dengan caranya Tuhan
So, manusia bertobat, ini yang dilakukan Tuhan. Ini cara Tuhan untuk menyadarkan manusia. Lalu sekalian yang saya hormati di dalam Tuhan, mari yang ketiga dikatakan bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang dan raja-raja kepada cahaya yang terbit pagi. Berduyun-duyun datang kepada terang. Karena gelap kelam. Orang itu nggak senang, apalagi anak-anak nggak senang tinggal di dalam tempat yang gelap, yang gelap pekat, kelam, nggak senang. Semua sedih. Saya pun juga demikian. Kalau PLN tiba-tiba mati, aku mati, sumpah, ya, nggak senang. Kalau sudah lampu menyala, rasanya itu belum. Nah, sekarang kita akan melihat diri kita sendiri. Apakah kita sudah lebih terang? Kamu adalah terang dunia. Dan saya katakan menerangi bangsa. Apa terangnya? Agar mereka melihat perbuatan dengan baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kalau kita melihat sekarang di sini, mari kita bangkit. Filipi pasal 3. Filipi pasal 3. Ya. Maaf, Kolose pasal 3 maksud saya. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai yang kedua. Saya ulang, Kolose 3, 1, 2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Mencari perkara-perkara yang di atas, di mana Yesus ada. Yesus sumber kehidupan, sumber pertolongan, sumber berkat, segala sumber ada di dalam pribadinya Tuhan. Semua yang dibutuhkan oleh manusia ada dalam pribadinya Tuhan. Sudah, mari anak-anak Tuhan jangan hanya pancing mencari kesenangan-kesenangan di dunia. Pikirkanlah perkara di atas, di mana Yesus duduk sebelah kanan Allah. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Karena kita tahu semua apa yang ada di bumi ini akan lenyap. Harta kekayaan akan lenyap. Perkara-perkara yang di atas harus diprioritaskan. Pikirkan perkara yang di atas. Tidak pernah membayangkan kalau Tuhan berfirman demikian, aku pergi menyediakan tempat bagi. Menjadikan tempat bagi kita anak-anak Tuhan. Kalau dalam Injil paling dikatakan lantainya dari emas, temboknya dari yasmin. Apa sudah pernah berpikirkan? Ataupun sudah pernah berpikir, apakah nanti kalau sewaktu-waktu dipanggil Tuhan bisa masuk surga? Pikirkan mulai saat ini. Memikirkan perkara di atas. Pasti pikiran kita menjadi jernih, karena di sana terletak segala pertolongan kita. Ya mungkin manusia masih hidup di bumi, memikirkan perkara di bumi. Tapi saya katakan bumi ini akan dihancurkan oleh Tuhan waktu Yesus datang. Perkara di dunia ini, kekayaan kita hanya titipan Tuhan. Hanya titipan Tuhan. Mari kita belajar untuk mencari perkara-perkara yang di atas. Apa perkara di atas itu? Pribadinya Tuhan penuh dengan kasih sayang. Pribadinya Tuhan penuh dengan pengampunan. Pribadinya Tuhan itu sungguh-sungguh luar biasa. Mulut saya terbatas untuk menceritakan apa yang ada di dalam pribadinya Tuhan. Tapi hari ini, oleh kebangkitan Tuhan ini, mengatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Waktu saya membaca itu, ya seru sidang jemaat Tuhan tahun 2020 ini mencari atau memikir perkara-perkara yang di atas, di mana Yesus ada. Ya, kalau kita memikirkan dunia, gelisah, kecewa, sedih, kadang-kadang ada frustrasi. Tapi kalau kita punya perkara-perkara yang di atas, saya bangga. Ya.
karena Tuhan pergi menyediakan tempat bagi tempat yang kekal, tempat yang laku. Tidak usah sinar matahari, tidak memerlukan sinar cahaya. Yesus sendiri yang menjadi cahaya terang. Air mata sudah dihapuskan dari sana. Mulai hari ini, mari kita akan mencari perkara-perkara yang di atas. Bapak Ibu sekalian, biarlah hari ini kita akan bersama-sama menikmati Yesus bangkit untuk membangkitkan iman yang lemah, untuk membangkitkan kesetiaan anak lebih semangat lagi. Karena kita tahu bahwa orang percaya ini menjadi alat di dalam tangan. Dan saya katakan, bangsa-bangsa bahkan raja-raja berduyun-duyun mencari terang. Mungkin mari kita bersinar, hendaklah bersinar, hendaklah cahayamu dinyatakan. Apa perbuatan baik? Semua mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Itu terang anak Tuhan. Dan Tuhan itu harus menjadi berkat, diberkati untuk menjadi berkat. Seringkali saya katakan pada hari ini, mari kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Allah bangkit, terserahlah musuhnya. Allah bangkit, iman kita dibangkitkan. Allah bangkit, kesetiaan kita ditambah lagi untuk lebih setia kepada Tuhan. Allah bangkit, apapun yang akan terjadi, Allah akan bertindak menolong Bapak Ibu sekalian. Kiranya firman Allah tidak akan saya panjangkan pada hari ini. Mari kita akan tundukkan kepala. Allah, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan dan yakin dengan kuasa firman Allah bangkit, maka terserahlah musuh. Bapa, bangkitkan iman kami yang lemah, bangkitkan kesetiaan kami, agar kami belajar memikirkan perkara-perkara di atas di mana Yesus ada. Di bumi ini akan lenyap Tuhan. Ada yang kami dapatkan di bumi tidak akan kami bawa. Namun kalau kami memikirkan perkara di atas Tuhan, maka hidup kami bersukacita senantiasa. Karena adalah sumber pertolongan, sumber kehidupan, sumber berkat bagi kami sekalian. Di masa-masa ini Tuhan, masa-masa sulit, masa sukar, kami tahu Tuhan akan memelihara kami. Kalau burung-burung di udara Tuhan pelihara, anak-anak pun juga akan dipelihara. Bahkan Tuhan mengatakan kami adalah biji mata Tuhan. Mari Bapa, Engkau juga berfirman Tuhan akan tidak pernah membiarkan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tapi di masa-masa sulit, masa sukar, Tuhan sedang menggendong kami, Tuhan sedang memimpin kami, bahkan Tuhan senantiasa memberkati kami. Terima kasih Bapak, berkati seluruh sidang jemaat Tuhan, dari balita sekolah minggu remaja, kaum muda Tuhan, Bapak Ibu Tuhan berkati, jadikan orang tua yang baik, jadikan Bapak Ibu yang baik, anak yang baik, keluarga yang takut akan Tuhan, sehingga keluarga setiap orang bersinar, menjadi terang Tuhan, menjadi garam Tuhan, sehingga anak-anak Tuhan diberkati untuk berkat bagi orang lain, baik keluarga, famili, saudara masih di luar Tuhan. Dan mereka berdiri di atas terang, terang itu adalah kebaikan kami. So, mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa sembahyang kami, panjatkan dalam nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus sebagai Gembala kami yang hidup. Haleluya, amin. Tuhan